Assalamualaikum semuanya. Salam jumpa, Sobat Matematika. Semangat belajar. Kali ini bersama materi pola bilangan. Sebelum memulai, kita awali dengan bismillah dan berdoa bersama. Ya Allah, berilah kami kemudahan dalam memahami pola bilangan dan berilah kami kesempatan menyampaikan apa yang sudah diketahui untuk kebaikan bersama. Amin. Pola gambar yang akan kita pahami adalah untuk pola bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga Paskal. Selanjutnya di sini, sobat bisa memahami juga soal sekaligus bahasannya. Terakhir, sobat ditawarkan bentuk soal yang pastinya bisa diselesaikan setelah memahami soal yang dibahas tentunya. Mari dimulai. Banyak macam pola gambar dalam bentuk pola bilangan. Di antaranya, perhatikan pola gambar berikut. Pola bilangan asli. Perhatikan pola yang ditampilkan dalam bentuk bulatan-bulatan terpisah berikut. Jika pola gambar tersebut disimbolkan dalam bentuk bilangan, pasti membentuk pola bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pola bilangan genap. Perhatikan pola yang ditampilkan dalam bentuk bulatan-bulatan terpisah berikut. Jika pola gambar tersebut disimbolkan dalam bentuk bilangan, pasti membentuk pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Pola bilangan ganjil. Perhatikan pola yang ditampilkan dalam bentuk bulatan-bulatan terpisah berikut. Jika pola gambar tersebut disimbolkan dalam bentuk bilangan, pasti membentuk pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Pola bilangan segitiga. Perhatikan pola yang ditampilkan dalam bentuk bulatan-bulatan terpisah berikut. Jika pola gambar tersebut disimbolkan dalam bentuk bilangan, pasti membentuk pola bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Pola bilangan persegi. Perhatikan pola yang ditampilkan dalam bentuk bulatan-bulatan terpisah berikut. Jika pola gambar tersebut disimbolkan dalam bentuk bilangan, pasti membentuk pola bilangan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Pola bilangan persegi panjang. Perhatikan pola yang ditampilkan dalam bentuk bulatan-bulatan terpisah berikut. Jika pola gambar tersebut disimbolkan dalam bentuk bilangan, pasti membentuk bilangan 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Pola bilangan segitiga Paskal. Perhatikan pola yang ditampilkan dalam bentuk bulatan-bulatan terpisah berikut. Jika pola gambar tersebut disimbolkan dalam bentuk bilangan, dari hasil jumlah per baris, pasti membentuk pola bilangan 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Sekarang sudah paham ya sobat, bagaimana pola gambar bisa membentuk pola bilangan. Selanjutnya, mari lihat bentuk soal berikut. Soal pertama,
Perhatikan pola yang dibentuk dari susunan batang-batang korek api berikut. Jika dibuat dalam bentuk barisan bilangan, maka pola bilangan yang terbentuk adalah, mari hitung banyaknya batang korek api. Pola pertama, 3 batang korek. Pola kedua, 7 batang korek. Pola ketiga, 11 batang korek. Paham ya? Hanya menghitung banyak pola pada gambar terbentuk. Soal selanjutnya, soal kedua. Perhatikan gambar pola berikut. Pola menunjukkan huruf Z dengan bulatan pada tiap ujung dan sudut. Jika bertambah ukuran, maka akan bertambah bulatan. Banyak bulatan pada pola ketujuh adalah, sobat, mari gunakan istilah suku untuk menyatakan banyaknya bulatan. Bisa diperhatikan, masing-masing suku memiliki banyak bulatan sebagai berikut. Suku pertama, 4. Suku kedua, 6. Suku ketiga, 8. Selisih antar suku menunjukkan positif 2. Artinya, setiap suku selalu bertambah 2 dari suku sebelumnya. Sehingga kita bisa melanjutkan hingga suku kesekian yang diinginkan untuk pola ini. Untuk suku keempat, 8 ditambah 2. Suku kelima, 10 ditambah 2. Suku keenam, 12 ditambah 2. Suku ketujuh, 14 ditambah 2. Dan ternyata, banyaknya bulatan pada pola untuk suku ketujuh adalah 16. Nah, sobat, mudah untuk memahaminya ya. Soal selanjutnya, soal ketiga. Kali ini, sobat bisa pahami dengan menggunakan sedikit hitungan. Perhatikan bentuk gambar di bawah. Jika luas satu bentukan 4 cm persegi, maka luas bentukan pada pola yang ke-8 adalah suku ke-1, 1 bentukan kali luas 4 cm persegi. Suku kedua, 4 bentukan kali luas 4 cm persegi. Suku ketiga, 9 bentukan kali luas 4 cm persegi. Hingga suku ke N, yang jika diperhatikan, N di sini adalah bilangan asli yang dikuadratkan. 1 kuadrat nilainya 1, 2 kuadrat nilainya 4, 3 kuadrat nilainya 9. Sehingga rumus suku ke N untuk suku ke-8 menggunakan N sama dengan 8. Dengan rumus N kuadrat dikali luas 4 sama dengan 8 kuadrat kali 4. Operasikan sama dengan 64 kali 4. Sehingga hasilnya untuk suku ke-8 sama dengan 256. Paham ya sobat? Cara menentukan suku ke N dari pola bilangan yang memiliki operasi. Kita lanjutkan ya sobat. Soal selanjutnya. Soal keempat. Terdapat barisan bilangan 5, 5, 10, 15, 25, dan seterusnya. Pola dari urutan bilangan tersebut jika dinyatakan dengan kata-kata adalah, perhatikan jalannya suku. Jumlah 2 suku pertama menghasilkan suku ketiga. 5 ditambah 5 nilainya 10. Perhatikan lagi, suku kedua dan ketiga dijumlahkan, menghasilkan suku keempat. 5 ditambah 10 nilainya 15. Perhatikan lagi, suku ketiga dan keempat dijumlahkan, menghasilkan suku kelima. 10 ditambah 15 nilainya 25. Dan ini bisa dilanjutkan ya sobat. Kesimpulannya bisa dibuat bahwa suku selanjutnya adalah jumlah 2 suku sebelumnya. Benar ya? Maka ini disebut sebagai pola bilangan Fibonacci. Jelas ya?
Jadi jika ada pola bilangan di mana suku selanjutnya merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya, maka jelas pola bilangan tersebut adalah pola bilangan Fibonacci. Soal selanjutnya, soal kelima. Perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 3, 5, dan seterusnya. Hingga 19 dan 21. Banyaknya suku dari barisan bilangan tersebut adalah, sobat di sini akan menghitung banyak suku yang terlihat dan yang masih dalam batasan tanda titik-titik. Itu ada berapa? Berarti di sini akan ditentukan suku-suku yang masih dalam tanda titik-titik dulu. Perhatikan bedanya. Sebutlah istilah beda dengan variabel B. Maka perhatikan di sini, suku 1 dan suku 2 punya beda positif 2. Suku 2 dan suku 3 punya beda positif 2. Diikuti dengan titik-titik untuk suku-suku yang nanti akan ditentukan nilainya. Hingga dua suku terakhir, perhatikan, punya beda positif 2 juga. Jadi, bisa sobat simpulkan, barisan ini memiliki beda dalam variabel B sama dengan 2. Sobat lanjutkan barisan dengan beda sama dengan 2. Pastikan berhenti hingga suku menunjukkan nilai angka 21. 5 tambah 2 menghasilkan suku 4, nilainya 7. 7 tambah 2 menghasilkan suku 5, nilainya 9. 9 tambah 2 menghasilkan suku 6, nilainya 11. 11 tambah 2 menghasilkan suku 7, nilainya 13. 13 ditambah 2 menghasilkan suku 8, nilainya 15. 15 ditambah 2 menghasilkan suku 9, nilainya 17. 17 ditambah 2 menghasilkan suku 10, nilainya 19. 19 ditambah 2 menghasilkan suku 11, nilainya 21. Perhatikan sobat. Coba hitung banyaknya suku yang dihasilkan. Suku ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata banyaknya suku dari barisan bilangan tersebut adalah 11. Bisa dipahami ya? Nah sobat, kerjakan tugas latihan berikut, hanya 4 saja. Sambil perhatikan contoh yang ada di atas. Latihan pertama. Buatlah pola bilangan dengan beda 3 sebanyak 13 buah suku. Dimulai dari suku pertama bernilai 5. Latihan kedua. Jika sebuah pola persegi dengan luas 5 cm persegi disusun membentuk pola gambar berikut. Tentukan luas pola yang ke-15. Latihan ketiga. Buatlah pola barisan bilangan Fibonacci untuk 10 buah suku dengan 2 suku pertama, 3, dan 5. Latihan keempat. Perhatikan barisan bilangan berikut. 4, 9, 14, titik-titik, 79, dan 84. Tentukan banyaknya suku dari barisan bilangan tersebut. Silakan berlatih. Nah sobat, sampai di sini dulu tentang pola bilangan. Video ini akan dilanjutkan dengan bahasan tentang barisan dan deret aritmatika pada bahasan video selanjutnya. Sampai jumpa.